Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Presiden menyetujui Presiden Prabowo menyetujui soal pembentukan tim komisi reformasi Polri. Wow. Geng Solo tidak bisa ngapa-ngapain hari ini begitu kan. Kalau ini dibentuk, kenapa Bang kok bisa? Karena kita lihat saja Komisi Reformasi Polri ini yang kemudian kabarnya ini akan membentuk secara independen. Pertanyaannya, siapa yang mengisi orang-orang itu begitu? Lantas bagaimana begitu kan? Karena ini dari lintas agama yang mengajukan begitu kan ya. Saya kira ini langkah yang baik yang diterima oleh Presiden Prabowo untuk melakukan pembentukan tim komisi reformasi. Dan kabarnya apakah ada kaitannya dengan pergantian Kapolri soal pergantian Kapolri begitu. Ini kita lihat saja. Dengan istilah 17 plus 8, tapi di luar itu juga banyak tuntutan lain yang semuanya kita bersyukur sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Quraish Shihab, Bapak Presiden tidak hanya menerima tapi juga memahami, bahkan membahasnya secara detail itu. Yang kedua adalah saya ingin sampaikan di sini bahwa salah satu tuntutan masyarakat sipil yang juga menjadi aspirasi kami dari GNB adalah perlunya dibentuk komisi investigasi independen terkait dengan kejadian Prahara Agustus beberapa waktu yang lalu yang menimbulkan jumlah korban jiwa, korban kekerasan, luka-luka dan seterusnya yang cukup banyak. Presiden menyetujui pembentukan itu dan detailnya tentu nanti pihak istana akan menyampaikan bagaimana formatnya. Juga kami menyampaikan tuntutan bahwa adik-adik kita, anak-anak kita, para aktivis, para mahasiswa, bahkan para pelajar kita yang saat ini masih ditahan di sejumlah kota, di sejumlah provinsi, kabupaten kota di tanah air, kami berharap sesegera mungkin bisa dibebaskan karena pada dasarnya mereka adalah anak-anak kita yang mestinya mereka tidak ada dalam posisi seperti itu. Karena dengan ditahan lalu kemudian mereka menjadi terganggu bahkan bisa terputus proses pendidikannya yang itu adalah harapan kita semua akan masa depan mereka. Jadi prinsipnya adalah sejumlah tuntutan yang terkait dengan reformasi di bidang ekonomi, reformasi di bidang politik, dan reformasi di bidang hukum, HAM, dan Hankam secara keseluruhan yang hakikatnya itu adalah tuntutan dari sejumlah kalangan. Kami sampaikan dan mudah-mudahan dalam waktu dekat Bapak Presiden bersama pemerintahannya bisa menindaklanjuti itu sebagaimana harapan. Demikian dari saya. Karena masyarakat hari ini melihat oknum-oknum yang ada di Kapolri, oknum-oknum yang ada di lapangan, justru tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Dan kepercayaan publik terhadap pihak kepolisian itu masih rendah begitu kan. Artinya secara tidak langsung bahwa ada oknum-oknum yang mungkin memainkan peran itu begitu kan. Ya soal hukum, soal bagaimana orang yang ojol dilindas dan sebagainya begitu. Menandakan bahwa komisi reformasi Polri ini kalau benar-benar ditegakkan, maka bukan tidak mungkin ini akan menjadi acuan dan kemudian menjadi independen kepada Kapolri itu sendiri begitu kan. Salah satunya kita lihat saja ada Quraish Shihab ada Menteri Agama, ada yang lain begitu kan ya. Ini dari lintas agama memberikan satu stimulasi gambaran bagaimana reformasi Polri ini harus benar-benar independen. Nah, siapa yang mau ngisi di dalamnya begitu? Kalau hanya orang itu aja, saya kira menurut saya pribadi begitu kan ya, ini langkah yang bagus, tapi kalau diisi orang-orang itu nggak usah lah Makanya pilihan Prabowo, kalau komisi reformasi Polri ini diisi para ulama, para kiai yang kemudian benar-benar tahu situasi dan kondisi dan sosial masyarakatnya, oke, nggak ada masalah, fair begitu kan. Tapi kalau diisi dengan orang-orang yang kemudian kemudian orang-orang yang hanya menjadi beban kepada negara, saya kira janganlah begitu kan ya. Karena kita tahu bahwa di negara kita masih banyak orang-orang yang memainkan peran itu. Nah, Selamat Ginting ini menuturkan bahwa Presiden Prabowo akan ganti Kapolri bulan depan.
Apakah Prabowo menyetujui soal reformasi Komisi Reformasi Polri ini akan ada kaitannya dengan ya pergantian Kapolri ya bulan depan atau bagaimana? Benar nggak bulan depan ini? Saya kira analisis Selamat Ginting ini biasanya tidak pernah meleset. Biasanya dia benar begitu kan. Kalau toh pada hakikatnya ini benar, wah ini ngeri-ngeri sedap kepada geng Solo dan sebagainya. Kok bisa, Bang? Jelas di situ begitu kan. Dari investigasi dari Tempo mengatakan bahwa Jokowi minta Prabowo tak ganti Kapolri. Benar nggak? Sudah mulai guncang begitu. Banyak masyarakat yang mengatakan lebih baik ganti Kapolri, ganti Kapolri. Sudah 5 tahun menjabat kalau nggak salah begitu. Tapi bagi kami ya, siapapun begitu kan ya, siapapun oknum-oknum yang ada di pihak-pihak tertentu begitu harus diberantas ini semua. Inilah yang menjadi penyakit di tubuh hukum begitu kan, penegak hukum dan sebagainya. Saya kira dengan adanya seperti ini sudah mungkin Prabowo sudah menyetujui pembentukan tim reformasi kepolisian sebagai bentuk independen. Oke lah, tidak ada masalah begitu. Saya kira ini langkah yang bagus ya, langkah yang bagus begitu. Salah satu komentar dari netizen banyak sekali pro dan kontra ini. Aturan bahwa penegak hukum yang melanggar hukum wajib dikenakan pasal pemberatan. Termasuk jika polisi melanggar hukum harus diperlakukan pasal ancaman maksimal vonis ya. Bahkan selama ini polisi melanggar hukum tak dipidana berat, justru terkesan dilindungi. Coba seperti Mahkamah di TNI begitu kan. Salah dikit atas kasus yang besar itu sudah bisa saja dihukum seumur hidup dan sebagainya begitu kan. Ya di kepolisian masih belum ada seperti itu. Orang-orang yang dilindas seperti ojol kemarin, ini prosedurnya gimana? Hanya dipecat saja begitu. Padahal menghilangkan nyawa orang itu memang ya tidak boleh ini begitu kan. Ya ini tidak boleh di situ begitu. Apalagi soal kekerasan dan sebagainya begitu kan. Apalagi ada oknum-oknum tertentu begitu kan ya. Jadi saya kira kalau toh pada hakikatnya nanti ini benar-benar disetujui oleh Presiden Prabowo, maka ini langkah yang baik kepada pihak Kapolri begitu kan untuk tetap melanjutkan bagaimana reformasi secara independen ini benar-benar diterapkan begitu kan. Makanya Presiden Prabowo Subianto ini akan membentuk komisi ya untuk mengevaluasi dan reformasi Polri, pembentukan itu ya. Sebagai bentuk respon ya aspirasi yang disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa atau GNB ya, yang terdiri dari sejumlah tokoh ya, para ulama di lintas agama dan sebagainya. Dan menurut saya pribadi ini langkah yang bagus. Ini langkah yang bagus. Kenapa, Bang? Ya kita tahu bahwa persoalan di negara kita, coba kita lihat saja begitu kan ya. Coba kasus seperti kasus Sambo, kasus-kasus tambang ilegal dan sebagainya begitu kan. Apakah ada oknum-oknum di belakang ini begitu? Makanya harus diberantas. Kalau Presiden Prabowo sendiri saya kira masih kesulitan begitu. Lebih baik ada reformasi secara independen untuk mengevaluasi bagaimana di tubuh Kapolri. Dan itu harus benar-benar independen. Ya biar soal kampanye begitu kan ya, nanti begitu biar kalau salah ya salah, kalau benar ya benar dan sebagainya begitu kan. Ini kan pada akhirnya banyak masyarakat kepercayaan masyarakat ini turun terhadap terhadap pihak-pihak kepolisian dan sebagainya begitu kan ya. Bahkan kalau kemarin Prabowo teriak-teriak Jokowi, dan sekarang kita lihat saja begitu. Ya janjinya memabukkan ya pasti ya pihak-pihak itu. Ya berarti tidak lama lagi diganti. Kan sudah mau setahun nih. Nih ya ditelan setahun masa jabatan jatuh pada 20 Oktober 2005. Sudah dekat. Jangan pakai lama ditambah masa tugasnya ya. Geng Sodo mulai mundur teratur. Termolnya sudah mulai kabur karena nggak dibayar. Apa maksudnya? Ini komentar-komentar dari netizen banyak sekali pro dan kontra. Tapi bagi kami ya tujuan tadi saya kira ini langkah yang bagus begitu. Apalagi soal sekarang ini kabarnya desakan dari sejumlah elemen masyarakat agar Presiden Prabowo Subianto ini mencopot Kapolri ya Jenderal Listio Sigit ya Prabowo diperkirakan akan terjawab pada Oktober ini. Apakah ini nasibnya akan ditentukan pada Oktober? Bahkan ya dikatakan bahwa dari pengamat politik ya Selamat Ginting ini dikutip dari beberapa video singkat yang diunggah di Nusa Update ya pada Jumat 12 September 2025 kemarin mengatakan bahwa tidak lama lagi ya pada Oktober begitu kan, tidak lama lagi akan ada pergantian. Nah kalau toh pada akhirnya ini pergantian, maka kemudian yang terjadi di situ pasti kan ini kan sudah lama, jabatan dari Kapolri ini kan sudah lama sebenarnya.
Makanya wajar kalau sekarang ini diganti misalnya begitu kan. Bagaimana soal demonstran kemarin ya, bagaimana soal orang-orang yang ditangkap dan sebagainya begitu. Artinya secara tidak langsung bahwa masyarakat sudah paham begitu kan ya terhadap dari Kapolri ini. Nah, sekarang kalau Prabowo menyetujui soal reformasi Kapolri begitu kan ya, ini saya kira ini langkah yang bagus begitu kan. Kenapa? Karena reformasi ini begitu bertujuan untuk bisa independen begitu kan ya, untuk bisa mengevaluasi begitu bagaimana kinerja Kapolri dan sebagainya. Dan sekarang ini coba kita lihat saja yang bisa mengevaluasi Kapolri itu siapa begitu sekarang ini? Nggak ada begitu kecuali presiden. Menteri saya kira agak jauh begitu. Makanya reformasi Polri ini saya setuju sekali begitu kan ya. Ya kita tunggu saja, karena ini banyak sekali yang kemudian muncul begitu kan narasi-narasi di berbagai media sosial. Salah satu yang kemudian mendukung begitu soal bagaimana pembentukan tim investigasi secara independen begitu kan ya. Ini bisa saja ya menghindari bagaimana soal teori konspirasi. Bisa saja begitu kan, karena di hadapan kita ya AHY juga mendukung langkah ini ya, karena kita di tahun 2029 tidak lagi kemudian ada keterlibatan yang namanya parcok dan sebagainya begitu, yang kemudian dikenal dianggap ada intervensi sana sini dan sebagainya. Dan kalau menurut saya pribadi sebagai bentuk independensi ya silakan, gak ada masalah. Ini langkah yang bagus begitu kan yang diusulkan dari para ulama dan lintas agama dan sebagainya. Makanya banyak para tokoh yang mendukung soal ini. Siapa sekarang yang mengevaluasi Kapolri dan sebagainya kalau bukan Presiden Prabowo, kalau bukan orang-orang yang ditunjuk sebagai reformasi Polri pada akhirnya begitu kan ya. Jadi saya kira ini silakan begitu, nggak ada masalah begitu. Saya kira ini perlu diapresiasi yang sangat luar biasa kepada lintas agama yang telah memberikan dorongan dan sebagainya begitu kan ya. Jadi secara tidak langsung ini benar ya ini sangat serius sekali begitu kan ya. Bahkan Menteri Agama Nasaruddin Omar juga mengatakan bahwa Prabowo sudah lebih dulu sebenarnya melakukan langkah tersebut, dan bahkan ya sebelum diminta langsung oleh GNB. Dan sekarang kita penerapkan aja. Apakah ini sekarang benar-benar akan dibentuk investigasi itu atau tidak begitu? Nah, kemudian ya Prabowo juga disebut menyetujui pembentukan komisi investigasi independen untuk mengusut bagaimana kericuhan-kericuhan demonstrasi pada 25 sampai 30 Agustus kemarin begitu kan ya, 2025. Oleh sebab itu pada tanggal 28 Agustus 2025 kemarin ya diwarnai oleh perusakan fasilitas umum, penjarahan, hingga merenggut nyawa seorang pengemudi ojek online ya Afan Kurniawan yang dilindas ya kendaraan taktis ya oleh milik Brimob Polri. Dan inilah yang kemudian disesalkan sekali begitu kan. Disesalkan sekali. Kenapa? Karena kita lihat saja bahwa masyarakat kok sebegitu ngerinya begitu kan dilindas seperti itu begitu. Dan pada akhirnya apakah dia hanya dipecat saja atau bagaimana tugasnya? Dan ini yang kita lihat begitu. Makanya tidak heran kemarin sempat ada anggota TNI yang kemudian ditangkap bahwa ini adalah anggota TNI dan sebagainya begitu kan. Dan orang muncul spekulasi itu begitu. Saya kira investigasi reformasi Polri ini sebagai bentuk independensi untuk mengusut bagaimana kalau ada demonstran yang lebih jauh, yang lebih yang lebih parah begitu kan. Karena masyarakat hari ini sudah cerdas. Ya, kenapa? Karena kita lihat saja ada kaitannya juga dengan ekonomi kita begitu kan ya. Soal pajak, soal kebijakan-kebijakan dari DPR, kebijakan-kebijakan dari pemerintah dan sebagainya. Banyak orang kecewa, akhirnya memuncak kekecewaan itu. Nah, saya kira ini langkah begitu sebagai bentuk transparansi satu begitu kan ya. Bagaimana independensi itu yang dilakukan satu. Yang kedua adalah bagaimana pembentukan ini secara independen untuk menunjukkan bahwa ya Kapolri itu benar-benar berjalan sesuai dengan fakta. Nanti kita lihat saja, pasti muncul narasi-narasi itu begitu kan. Akibatnya masyarakat tidak kurang begitu percaya terhadap pihak-pihak kepolisian ya. Contohnya pos banyak yang dibakar. Ya, anggota DPR gedung anggota DPR juga dibakar dan sebagainya. Ini kan menandakan ada kekecewaan besar. Nah, dengan inilah yang kemudian saya kira ini langkah yang bagus begitu kan, segera dibentuk, jangan berlarut-larut ya, jangan-jangan ya Kapolri juga bisa saja diganti di tengah jalan ini begitu kan.
Ya, ya Jokowi bisa gigit jari ini. Jokowi bisa gigit jari begitu kan. Karena orang-orang Jokowi banyak yang diganti sekarang ini. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di-subscribe.